Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nurhidayati Indarlik dengan NIM 2305120404028 dari kelas TIA angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Virtual Private Network Client to Office pada mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Yang pertama yaitu mengetahui cara VPN Client to Office. Yang kedua yaitu mensimulasikan cara VPN PPTP Client to Office. Langsung saja kita praktekkan, kita ke file New Blank Project, kita kasih nama filenya Client to Office. Kemudian kita OK. Kita buat skema jaringan dua perusahaan terhubung ke ISP. Di sini terdapat dua perusahaan A dan perusahaan B yang terhubung ke ISP. Jaringan ISP terhubung ke jaringan cloud internet menggunakan routing OSPF. Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan satu IP public atau routable dari ISP, dan IP public tersebut di-share ke jaringan lokal atau private perusahaan mereka masing-masing. Seluruh network yang terhubung mulai dari router 1, 2, 3, dan 4 di-advertise menggunakan protokol routing dynamic OSPF. RCAS A dan RCAS B terhubung ke ISP menggunakan default gateway ke arah ISP terdekat. IP dari ISP di masing-masing router perusahaan di-share ke jaringan lokal menggunakan NAT. Kemudian kita jalankan. Kita tunggu sampai nyala semua kabelnya. Setelah kabelnya sudah menyala semua, kemudian kita setting namanya di router masing-masing. Router 1 kita masuk ke admin. Kemudian kita setting sys identity set name router 1. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita setting pada router 2 juga sama, kita masuk sebagai admin. Kemudian kita setting namanya sys identity set name router 2. Kita enter. Kita setting juga untuk router 3. Kita masuk sebagai admin. Kemudian kita setting namanya sys identity set name router 3. Kemudian enter. Kita setting juga pada router 4 sama seperti router 3, masuk sebagai admin. Kemudian kita setting namanya sys identity set name router 4. Kemudian kita enter. Kita juga setting pada RCAS A. Kita masuk juga sebagai admin.
Kemudian kita setting sys identity set name r cas a. Kemudian kita enter. Sama juga kita setting pada router cas B. Kita masuk sebagai admin. Kita setting namanya sys identity set name r cas B. Kemudian kita enter. Kita setting IP address-nya pada router 1. Kita masukkan IP address at address 12.12.12.1/24 interface header 1. Kemudian kita masukkan lagi IP-nya, IP address at address 14.14.14.1/24 interface header 2. Kemudian kita masukkan lagi IP-nya, IP address at address 1.1.1.1/24 interface header 3. Kemudian IP address print. Nah, sudah masuk IP semua yang kita masukkan tadi. Kemudian untuk ke router 2 juga kita setting IP address at address 12.12.12.2/24 interface header 1. Kemudian kita setting lagi IP address at address 23.23.23.2/24 interface header 2. Kemudian kita masukkan lagi IP address at address 24.24.24.2/24 interface header 3. Kemudian kita ke IP address print. Nah, di sini IP-nya sudah masuk. Kemudian pada router 3 juga kita setting IP-nya. Kita setting IP address-nya router 3. Kita masukkan IP address at address 23.23.23.3/24 interface header 1.
Kemudian kita masukkan lagi IP address at address 34.34.34.3/24 interface header 2. Kemudian kita masukkan lagi IP-nya, IP address at address 2.2.2.3/24 interface header 3. Kemudian kita IP address print. Nah, di sini IP-nya juga sudah masuk. Kemudian pada router 4 juga sama, kita setting IP address-nya. Kita masukkan IP address at address 14.14.14.4/24 interface header 1. Kemudian kita masukkan lagi IP-nya, IP address at address 24.24.24.4/24 interface header 2. Kemudian kita masukkan lagi IP address at address 34.34.34.4/24 interface header 3. Kemudian kita ke IP address print. Nah, IP router 4 juga sudah masuk. Kemudian kita ke router 1 lagi, routing OSPF network at network 12.12.12.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 14.14.14.0/24 area backbone. Routing OSPF network at network 1.1.1.0/24 area backbone. Kemudian kita printkan /routing OSPF network print. Nah, di sini network address-nya sudah masuk. Kemudian pada PC2 juga kita masukkan routing OSPF network at network 12.12.12.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 23.23.23.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 24.24.24.0/24 area backbone. Selanjutnya /routing OSPF network print.
Nah, di sini untuk network address-nya router 2 juga sudah masuk. Kemudian kita ke router 3, routing OSPF network at network 23.23.23.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 34.34.34.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 2.2.2.0/24 area backbone. Selanjutnya /routing OSPF network print. Nah, di router 3 juga network address-nya sudah masuk juga. Kemudian kita ke router 4. Routing OSPF network at network 14.14.14.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 24.24.24.0/24 area backbone. Kemudian routing OSPF network at network 34.34.34.0/24 area backbone. Selanjutnya, /routing OSPF network print. Nah, di router 4 juga network address-nya juga sudah masuk. Sekarang kita ke R customer A, kita ketikkan IP address at address 1.1.1.10/24 interface header 1, kemudian IP address at address 192.168.1.10/24 interface header 2, kemudian kita IP address print. Nah, IP RCAS A juga sudah masuk. Kemudian kita tambahkan default gateway-nya IP root at DST address 0.0.0.0/0 gateway-nya 1.1.1.1. Selanjutnya kita ke RCAS B, kita ketikkan IP address at address 2.2.2.10/24 interface header 1. Kemudian IP address at address 192.168.2.10/24 interface header 2. Kemudian kita tambahkan default gateway-nya IP root at DST address 0.0.0.0/0 gateway-nya 2.2.2.3. Kemudian kita cek di MikroTik-nya default gateway yang sudah kita masukkan tadi. Kita ke IP routes. Di situ sudah ada default gateway yang sudah kita masukkan tadi. Pada PC B1 atau router CAS B juga sama, sudah ada default gateway yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita share IP public router perusahaan menggunakan NAT. Kita tambahkan perintah verywell NAT di router RCAS A dan RCAS B.
rcas A kita melalui PC A1, chainnya src NAT, kemudian out interface-nya Ether1, action-nya masquerade, kemudian rcas B melalui PC B1. Kita ke IP firewall NAT, tambahkan chainnya src NAT, out interface-nya Ether1, kemudian action-nya masquerade. Kemudian kita tambahkan IP PC dari perusahaan A, yaitu PC A1 dan PC A2. Dan untuk IP PC A1, IP-nya 192.168.1.11, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.1.10. Kemudian kita OK dan close. Kemudian pada PC 2 juga kita masukkan IP PC-nya, IP-nya 192.168.1.12, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.1.10, kemudian kita OK dan close. Dan di sini kita tambahkan IP PC dari R customer B, dari PC B1 dan PC B2. Kita tambahkan pada PC B1 IP-nya 192.168.2.11, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk default gateway-nya 192.168.2.10, kemudian kita OK dan close. Kemudian pada PC B2 kita tambahkan IP address-nya 192.168.2.12, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian untuk default gateway-nya 192.168.2.10. Kemudian kita OK dan close. Kemudian kita ping pada rcas A atau PC A1, kita ping 1.1.1.1. Nah, di sini sudah bisa. Kemudian juga kita tracer 1.1.1.1. Nah, dia melalui rcas A kemudian ke R1. Kemudian kita ping R customer B-nya, ping 2.2.2.10, dan di sini juga sudah terhubung. Kemudian kita tracer 2.2.2.10, dia akan mengirimkan ke R customer A terlebih dahulu, kemudian ke router 1, router 2, router 3, dan kemudian ke R customer B. Kemudian kita ping ke R customer B atau PC B1, ping 192.168.2.11, dan di sini akan tertulis destination unreachable, dan ini artinya tidak bisa terhubung. Dan kemudian jika di tracer 192.168.2.11, dia akan berhenti di R customer A. Kemudian pada R customer B atau PC B1 kita ping 2.2.2.3. Nah, di sini juga sudah terhubung. Kemudian setelah itu kita coba threshold 2.2.2.3. Di sini akan melewati R customer B terlebih dahulu, kemudian ke router 3. Kemudian kita ping 1.1.1.10. Nah, di sini juga sudah bisa terhubung. Kemudian kita threshold 1.1.1.10.
dan ketika di threshold akan melewati R customer B, kemudian ke router 3, router 2, router 1, dan berakhir di R customer A. Kemudian kita ping ke 192.168.1.11 dan dia akan destination net unreachable, artinya tidak terhubung. Kemudian kita threshold 192.168.1.11 dan di sini dia akan berhenti di R customer B-nya. Kemudian pada R customer A atau PC A1 kita ke PPP, kita ke PPTP server, kemudian centang enable-nya, max MTU-nya 1460, max MRU sama 1460, kemudian keep alif timeout-nya 30, default profile-nya default encryption, kemudian authentication-nya tentang MSC Hub 1 dan MSC Hub 2, kemudian OK. Kita ke secret, kita tambahkan name-nya user 1, password-nya 12345, kemudian service-nya PPTP, kemudian profile-nya default encryption, local address-nya 10.10.10.1, kemudian remote address-nya 10.10.10.2, kemudian kita OK. Kemudian kita ke R customer B atau PC B1, kita ke create a new connection, kemudian kita next, kita pilih connect the network, kemudian klik next, kemudian klik virtual private network connection, kemudian kita next. Kita kasih company name-nya VPN to R customer A, kemudian next, hostname-nya 1.1.1.10, kemudian next, kemudian kita centang add shortcut to this connection-nya, kemudian finish. Kemudian kita masukkan username-nya user 1, password-nya sama seperti yang tadi 12345. Kemudian kita centang save this username and password for the following user. Kemudian kita pilih me only, kemudian connect-kan. Nah, di sini juga sudah connect VPN-nya. Kemudian kita IP config. Nah, di sini juga sudah keluar IP address-nya. PC B1 akan melakukan ping ke A1 yang tadi kan tidak terhubung atau hostnet unreachable. Kemudian kita akan ping lagi ke 192.168.1.11 dan di sini untuk ping ke 192.168.1.11 sudah terhubung ke PC A1 karena dia sudah terkoneksi dengan VPN. Kemudian sama halnya ping ke PC A2 yaitu ping 192.168.1.12 ini juga sudah terhubung. Dan kita akan threshold ke 192.168.1.11.
Nah, di sini dia akan langsung terkirim ke IP 10.10.10.1. Ini IP dari VPN server. Kemudian langsung terhubung ke PC A1. Dan kita akan ke PC A1 dan ketika di ping ke PC B1 yaitu 192.168.2.11. Di sini tidak ada perubahan, tetap destination net unreachable karena dia tidak terpasang VPN. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.